kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Masih bersama dengan Pak Muradi di sini. Kita bicara mengenai Islam Nusantara untuk NKRI. Kalau dari segmen pertama hingga 3 tadi kita memang bahas secara penuh Islam Nusantara itu sendiri seperti apa. Sedikit membahas NKRI, Pak. NKRI ini sendiri dengan tagline-nya kemudian juga luar biasa, NKRI harga mati. Nah, sejauh mana sebenarnya kita memaknai bahwa ideologi sebuah negara itu memang kita yakini, tapi tanpa merusak atau kemudian juga membuat akidah kita secara utuh ini tidak kemudian juga goyah. Baik, dalam Islam itu sebenarnya sudah ada konsep-konsep terkait dengan apa namanya, misalnya cinta kepada tanah air, misalnya ada istilah misalnya ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama sesama orang yang tinggal di tanah air itu. Jadi itu tidak keluar dari konsep itu, bahwa Islam sudah mengajarkan itu. Kan ada misalnya istilah ukhuwah islamiyah, ukhuwah basyariyah sesama manusia, kemudian ada ukhuwah watoniyah sesama bagian dari NKRI itu sendiri. Jadi ketika jadi yang patut kita pertanyaan justru kenapa dipermasalahkan bahwa orang yang cinta tanah air atau NKRI itu sebenarnya tidak ada masalah, dan itu bagian dari yang disebut dengan ukhuwah watoniyah. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Artinya memang begitu luar biasa sebenarnya Islam mengatur, bahkan dalam hal ini sebuah ideologi negara kita Pancasila saja juga menjadi bagian kecil sebenarnya hal yang kemudian juga terangkum dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis begitu Pak ya. Tapi kalau kita bicara mengenai Islam Nusantara yang menjadi perdebatan hingga hari ini, hingga ada 3 kategori masyarakat yang kemudian juga ada yang percaya, ada yang kemudian juga tidak percaya sama sekali, dan kemudian juga biasa-biasa saja. Nah, bagi mereka yang belum mengetahui istilah Islam Nusantara ini hanya sebagai konsep begitu, bukan sebagai sebuah ajaran baru di luar dari yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Seperti apa kita memberikan pandangan secara umum dan secara ringkasnya begitu Pak? Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa misalnya pelaksanaan ritual keagamaan di masyarakat itu kan sebenarnya bagian dari pemahaman terhadap konsep Islam Nusantara itu tadi ya. Di masyarakat kita kan sudah terbiasa tahlilan, ya kan, istighosah, ziarah. Nah, itu pemahaman seperti itu sebenarnya bagian dari konsep itu. Nah, jadi untuk mendekatkan masyarakat kita terhadap bahwa Islam Nusantara ini bukan hal yang baru, bukan hal yang keluar dari Islam, itu adalah kita memberikan pemahaman terhadap bahwa apa yang sudah kita lakukan ini adalah bagian dari Islam Nusantara itu sendiri. Oke. Tapi kalau dari Bapak Muradi sendiri melihat Pak, bahwa fenomena masyarakat yang berdebat di tengah kondisi kita pandemi COVID-19, kemudian juga masih banyak yang memperdebatkan akan sebuah ritual peribadatan, misalkan perbedaan mazhab satu dengan mazhab lainnya, terutama kalau tadi yang disebutkan antara perbedaan Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Ini kan kian terasa begitu di tengah-tengah masyarakat bagi mereka yang kemudian juga seringkali puasa sunnah begitu, atau kemudian juga menjalankan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, tapi bagi mereka untuk kemudian juga tidak melakukan. Seperti apa kiranya menyikapi sebagai kita umat muslim yang hidup di tengah berbagai macam perbedaan hari ini? Kembali lagi bahwa yang namanya perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, tidak bisa kita harus menyamakan gitu ya. Tadi sudah dikatakan ada yang namanya NU, adanya Muhammadiyah, itu satu keniscayaan. Jadi yang terpenting itu adalah ketika kita memahami suatu ajaran, suatu konsep, kemudian kita amalkan. Jangan sampai kita menyalahkan orang yang tidak mengamalkan. Jangan sampai menyalahkan atau mengatakan bahwa orang itu misalnya keluar dari Islam karena beda pemahaman. Padahal orang punya pemahaman yang berbeda dan punya alasan. Baik. Dan itu
alasan itu bisa diterima dan tidak menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, lalu kemudian kalau tadi bagi mereka yang tidak menyimpang, sejauh mana kita memahami dan mengetahui bahwa itu adalah yang menyimpang begitu Pak? Apa yang harus kita lakukan? Apakah memang cukup dengan diam saja untuk kemudian juga menerima bahwa itu adalah bentuk perbedaan, atau ada hal lain yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ketika mengetahui bahwa hal tersebut bukanlah sebuah dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ya, kalau berdasarkan hadis Nabi ya, bahwa apabila kita melihat satu kemungkaran, itu kemungkar kalau memang itu jelas-jelas bertentangan dengan Islam ya. Misalnya gini, orang ziarah kubur, itu niatnya apa? Kalau niatnya meminta kepada orang yang berada di kubur, nah itu salah. Nah, kita datang ke sana itu adalah mendoakannya, kemudian mengingat mati tadi ya, karena ziarah kubur itu adalah prinsipnya adalah mengingat kematian, bahwa nanti kita akan juga seperti itu. Kemudian juga yang kita ziarah itu siapa? Kalau misalnya yang kita ziarah itu adalah orang yang kita percaya bahwa ulama misalnya, apalagi waliullah misalnya, apalagi yang kita ziarah itu adalah Rasulullah, kita yakin bahwa mereka yang berada di sana itu adalah hidup. Artinya tahu bahwa kita hadir. Tetapi sekali lagi maknanya, maksudnya adalah kita tidak meminta kepada beliau-beliau itu, tetapi kita hanya istilahnya itu bertamu kepada mereka. Dengan harapan dengan kita bertamu itu tadi mendapatkan keridhaan Allah dan doa yang kita panjatkan ini terkabul oleh Allah. Nah, kalau seperti itu ya silakan. Tapi kalau memang itu tujuannya adalah meminta, kalau dalam istilah itu kan minta wangsit, apalagi sampai sajen gitu ya. Sajen, nah itu sudah dipastikan hal. Nah, berarti kalau seperti itu ya harus kita tanggulangi, harus kita hapus. Baik, terakhir kesimpulan yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema kita hari ini. Baik, terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu Islam Nusantara untuk NKRI, ini adalah satu konsep yang mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada, tidak hanya kepada ajaran Islam, tetapi juga kepada rasa nasionalisme kita kepada NKRI. Jadi Islam Nusantara bukanlah ajaran baru, dia seperti madhab yang memiliki pemahaman berupa misalnya terkait dengan ritual keagamaan selama dia tidak melenceng dari ajaran Islam. Dan hal ini dibolehkan dalam artian Islam tidak membatasi bagaimana seseorang itu melakukan hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi sesama, karena dalam Islam itu bahwa selama hal-hal itu positif kemudian diniatkan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai ibadah. Ya. Seperti kita misalnya bekerja, itu bagian dari kewajiban ya, bekerja itu kewajiban. Kemudian ketika kita niatkan untuk menafkahi diri kita, untuk keluarga kita, itu menjadi ibadah. Meskipun itu namanya bukan ibadah mahdah, tapi ghairu mahdah. Tetapi secara umum nilainya menjadi ibadah. Nah, begitu juga misalnya kita melakukan halal bihalal. Dalam Islam, halal bihalal itu awalnya memang tidak muncul, tidak ada. Kemudian dilakukan hal itu, hal yang sifatnya baru tetapi bermanfaat, misalnya ada di situ kegiatan bermaaf-maafan, saling reda meredai, maka hal itu tidak akan keluar dari ajaran Islam. Baik. Nah, itu tadi kesimpulannya bahwa sekali lagi tidak ada paksaan memang begitu Pak ya, karena tadi bicara mengenai 3 kategori masyarakat yang percaya, tidak percaya, dan kemudian juga disilahkan saja. Bagi mereka yang kemudian juga tidak menerima atau menerima akan hadirnya Islam Nusantara ini, sekali lagi tayangan ini untuk kemudian juga memberikan informasi dan meluruskan bahwa sebenarnya sekali lagi bukanlah sebuah ajaran baru yang kemudian juga hadir di Indonesia dengan ajaran-ajaran yang di luar dari yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW maupun Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan juga Islam Nusantara ini mendorong untuk kembali menghidupkan, menggiatkan kembali apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tanpa harus meninggalkan
dan mencintai yang namanya para pejuang kita terdahulu dan terutama nasionalis di dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia dan ditambah sebagai umat muslim yang tentunya tidak lain tidak bukan selain atas jasa dari para pejuang kita, tentunya juga bagi para alim ulama yang dahulu sudah menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Terima kasih Pak Muradi, tentunya sehat selalu bersama keluarga. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada para pemirsa di rumah yang sebelumnya mungkin belum mengetahui seperti apa Islam Nusantara itu, untuk kemudian juga bisa menjadikan sebagai salah satu pelajaran untuk kita semua. Akhirnya kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih dan sehat selalu bagi para pemirsa di rumah. Tentunya jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai maskernya lagi. Assalamualaikum.